Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu rabbi wa salama wa barakatuhu alaih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallahil faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Adakah manusia yang merasa bersih, tidak pernah terjebak dalam perangkap-perangkap syaitan? Saya rasa semua pernah melakukan dosa. Allah perintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Secara kasat mata, kita, keluarga kita, masyarakat di sekeliling kita, mereka tenggelam dalam comberan-comberan dosa. Tapi sebagian tidak merasa melakukan dosa. Jamaah, ada sebuah dosa yang lebih dahsyat daripada berzina. Kalau orang tua mendapati anaknya berzina, maka saya yakin dia akan melakukan tindakan yang sangat keras. Dosa ini lebih dahsyat daripada mencuri, daripada narkoba, daripada merampok. Dosa apa? Dosa meninggalkan sholat. Cukup sebagai bukti besarnya dosa orang yang meninggalkan sholat. Keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Seorang muslim mencuri, mungkin. Minum khamar, mungkin. Tapi muslim gak sholat, diperselisihkan keislamannya. Bahkan sebagian ulama berpendapat dia sudah kafir, berhak dibunuh sebagai bentuk hukuman atas kemurtadan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainakum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, dia telah kafir. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh keluargamu salat dan sabarlah ketika engkau menyuruh mereka salat. Penghuni neraka ketika ditanya, ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musallin. Kami bukan golongan orang-orang yang mendirikan salat. Salat ini rukun Islam yang kedua. Yangnya agama diwajibkan dengan cara yang sangat spesial. Allah mewajibkan salat kepada kita tidak melalui Jibril lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi sendiri yang menuju ke langit yang paling tinggi dan menerima perintah ini. Lalu sebagian kita meremehkan salat yang 5 waktu. Merasa sudah menjadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamar, tapi dia tidak salat. Istrinya tidak salat, anaknya tidak salat. Lalu dia biarkan semua itu. Ahibati fillah. Berapa banyak orang yang keluar rumah jalan kaki, naik motor, pulang-pulang sudah ditandu. Berapa banyak di antara kita yang ketika mau keluar rumah, dia pasang kancingnya sendiri. Kemudian ketika sampai di rumah, yang mau bukakan kancingnya, yang memandikan jenazahnya.
Sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan ini dan melihat kemungkaran ini terjadi? Allah membuka pintu taubatnya lebar-lebar. Allah mengatakan, "Walaysat at-taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul mautu qala inni tubtu an." Taubat itu tidak diberikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan yang menunggu datangnya ajal. Ketika datang kematian kepadanya, "Inni tubtu an." Sekarang aku taubat. Tidak ada, jemaah sekalian. Wallahi jemaah, kita hanya punya satu kesempatan dalam kehidupan ini. Ketika ajal tiba, engkau hanya bisa menangis, menyesal, berteriak karena mendapatkan siksaan yang sangat pedih dari Allah. Lihatlah kewajiban sholat ini. Orang dalam kondisi sakit pun tetap diwajibkan sholat. Bagaimana jika dia tidak bisa berwudu? Tayamum. Kalau tidak bisa tayamum, ditayamumi. Bagaimana kalau kondisi tubuhnya penuh dengan najis, dibersihkan. Karena ada orang-orang ketika sakit lalu masuk rumah sakit sepekan, 2 pekan, bahkan sebulan, dia tidak sholat. Keluarganya tidak memperdulikan sholatnya. Sebagian mengatakan, nanti kalau saya sembuh, saya akan sholat. Siapa yang menjamin engkau keluar dari rumah sakit dalam keadaan sembuh? Berapa banyak orang yang keluar dari rumah sakit meruka bangkai. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segeralah bertaubat. Yang punya keluarga belum sholat, tapi merasa orang baik. Meskipun seorang itu jujur tapi dia tidak sholat, tetap dia tidak jujur dengan Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah. Yang sudah sholat, pelajari apakah sholat dia sudah benar atau belum. Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajula yusalli sittina sana." Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat. Satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Yutimmu ruku'a wala yutimmu sujuda. Yutimmu sujuda wala yutimmu ruku'a. Sholatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, ruku'nya tidak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Yang penting sholat. Di surah Al-Ma'un Allah mengatakan, "Fawailul lil musallin." Celakalah orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Karena ada orang yang sholat tapi dia ria. Tapi dia tidak peduli dengan waktu, tidak peduli dengan rukun dan syaratnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah mengatakan di surah Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian, khususnya salat yang pertengahan, dan berdirilah beribadah dalam kondisi tunduk penuh kekhusyuan kepada Allah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.